Oke, di sini ya telah hangus, guys. Jadi inilah yang membuat motor ini tidak bisa arus masuk dalam pengecasan baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, dimanapun kalian berada. Kami ucapkan kepada teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya, guys. Pada hari ini kita menerima jenis sepeda motor Honda Beat, yang mana permasalahan pada sepeda motor ini adalah kendalanya pada baterai, yang mana baterai itu begitu kita ganti dengan yang baru, pemakaian 1 minggu, baterai baru tersebut langsung pengapiannya itu habis. Itulah yang menjadi permasalahan pada sepeda motor ini, guys. Kira-kira di mana dan apa kendala pada sepeda motor ini, guys? Apakah di bagian songketan kabel ada yang kurang akrab, kurang sepan? Apakah ada di bagian spool atau bagian yang lainnya? Jadi di sini itu permasalahannya, yang mana baterai motor ini tidak bisa dapat masuk pengapian untuk pengecasan baterai, sehingga arus yang ada dalam baterai inilah yang terkuras di saat motor itu dipakai, sehingga arus yang ada dalam baterai ini lama-kelamaan habis tersendiri dan motor tidak dapat untuk dinyalakan kembali, guys. Biasanya kalau pada jenis sepeda motor Honda Supra X125 Revo Absolute, permasalahan beginian itu terdapat di bagian spool yang terutama, yang kedua ada di bagian kiprok. Tetapi motor ini tidak memiliki kiprok. Honda Beat ini memiliki ACU. Oke. Untuk langkah yang selanjutnya, kami akan membuka dulu bagian topeng belakang ini, dan di sana nanti kita akan lihat apa yang kejanggalan pada sepeda motor ini, guys. Oh, semuanya. Bangke. Makji di bang. Oke, guys, untuk memastikan kalau sepeda motor ini terkurasnya baterai di saat pemakaian, kami akan mencoba baterai untuk ngetes apakah nanti motor ini memakan baterai atau tidak. Ini telah kami pastikan kalau baterai ini bagus, bisa starter, sedangkan baterai yang lamanya kita sampingkan dulu, dan sekarang kita memasangnya pada sepeda motornya, guys. Oke, guys, setelah kita lakukan untuk pemasangan baterainya, kemudian sekarang kita akan coba nyalakan motornya, guys. Oke, di sini motornya telah nyala. Kemudian di sini juga kita akan tunggu seberapa tahan baterai yang barusan kita pasang ini. Apakah motor ini benar-benar kalau baterainya dikuras di saat pemakaian atau tidak? Langsung aja di sini kita lihat sama-sama.
dan kita tunggu hasilnya. Oke. Dan di sini untuk memastikan permasalahan pada sepeda motor ini, kita membutuhkan waktu sekitar 5 menitan. Setelah ini kita uji, kemudian nanti kita akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian songket-songket kabelnya masing-masing. Oke. Sama perkaranya. Yang pertama, ini sepeda motornya yang mana suaranya telah mulai lamsamnya mengecil. Di sini itu telah ada reaksi, arus baterainya itu benar-benar telah berkurang. Gimana Mas Bro? Nggak mau hidup. Om merebes. Oke Mas Bro. Oke guys, sambil kita tunggu hasilnya, di sini juga banyak kereta jenis KX125. Ini permasalahan di bagian karburator, yang mana karburator ini mengalami banjir membanjir, alias keluar minyak dari selang pembuangan. Ini akibat jarum minyaknya ini guys telah rusak, habis ini di setiap penghujungnya ini panjang menonjol, tetapi ini telah habis guys, dan ini harus kita ganti dengan jarum minyak yang baru guys. Kemudian di sini juga ada jenis sepeda motor Honda Beat, yang mana permasalahan pada sepeda motor ini merebes. Ya, mati. Nyalakan lagi guys. Lampu indikator menyala guys. Jadi permasalahannya ini adalah di bagian kabel. Nanti kita periksa guys. Lampu indikatornya mengedip. Inilah yang buat motor ini ketika lampu milnya mengedip, dan di seketika itu pula motornya langsung mati guys. Ini nggak bisa nih guys, nggak usah nyala nih guys. Jadi matikan dulu tutup kontaknya, kemudian putar kembali, nyalakan, pasti hidup guys. Ini guys. Merebes, mati, nyala guys. Ini permasalahannya guys. Jadi bagaimana untuk mengatasinya guys? Nantilah untuk selanjutnya guys. Ataupun injektornya bisa juga yang rusak guys. Oke guys, kita rasa telah cukup. Kemudian kita coba matikan dulu tutup kontaknya, putar kembali, kemudian nyalakan, bisa untuk starter atau tidak. Nggak bisa guys. Berarti baterainya ini telah terkuras, tidak ada arus yang masuk untuk pengecasan, cuma yang bisa ada arus keluar sehingga baterainya tidak stabil. Berarti permasalahannya ada di bagian kabel.
Biasanya kalau pada jenis sepeda motor Supra X125 Revolution itu permasalahan ada di bagian supul ataupun di kiprok. Tapi motor Honda Beat ini tidak memiliki kiprok, dia hanya memiliki supul ECU. Oke guys, di sini telah kelihatan. Ntar dulu kita nyalakan lampu kameranya guys. Oke. Oke guys, di sini iya. Telah hangus guys. Nah, di sini bagian songket kabelnya panas guys. Ada yang hangus. Jadi di sini telah kita dapat permasalahan. Kemungkinan besar permasalahannya ada bagian songket kabel, dan kemungkinan besar lagi yang mana ECU-nya ini bisa hangus ataupun rusak guys. Nah, jadi inilah yang membuat motor ini tidak bisa arus masuk dalam pengecasan baterai, sehingga baterainya terkuras di saat pemakaian. Ya, jadi inilah yang harus kita untuk mengatasinya guys. Oke, kita akan buka dulu ECU-nya dan kita lihat sama-sama. Ya. Keras. Di sini kami bersihin dulu bekas sisa-sisa yang hangus, karena hangus kemudian terlapik dengan karet ini pada songketan aluminiumnya. Kemudian di bagian songketan ECU-nya pada kabel bodi, di sini kami bersihin dulu, pasang kembali. Pada setiap songket ini guys, kita rapatkan dulu supaya antara songketan ini dengan ECU ini terdapat lagi erat kembali. Kemudian kita pasang kembali dan kita nyalakan motornya. Apabila ECU-nya tidak bermasalah, maka arus baterai akan masuk untuk pengecasannya. Tetapi apabila tidak, berarti ECU-nya telah rusak guys. Tujuannya di sini kami bersihin agar setiap songket itu menyentuh pada pemasangan ECU-nya guys. Oke guys, untuk ECU-nya kita pasang kembali setelah kami bersihin. Jadi di sini itu telah kami pastikan kalau setiap songket pada ECU ini telah erat kembali menyentuh di setiap songketnya masing-masing dari songket ke ECU. Oke guys, untuk ECU-nya kini telah kita pasang. Dari songketan yang longgar telah kita bereskan kembali. Dan di sini telah kita pastikan antara songket dan ECU itu telah ada koneknya guys. Sekarang kita akan uji apakah baterainya itu ada pengecasan. Setelah hal ini kita lakukan, dan sekarang kita nyalakan motornya guys. Kalau untuk start memang telah nggak bisa karena baterainya telah terkuras. Sekarang kita engkol aja guys. Kita tunggu sekitar 3 menit ataupun 5 menit guys. Apakah ada reaksi atau tidak?
Dan ini adalah baterai bawaan sepeda motor ini, telah pernah diganti, mereknya Yuasa. Apakah baterainya ini masih bagus atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting keretanya beres. Yang bersuara ketik inilah suaranya guys, karena ada goncangan dari mesin. Rebes guys, karena baterainya belum full. Dan sekarang kita coba nyalakan lampunya guys, karena ini berapa fungsi nih guys, 1 2 3 1 2, berarti ini tombol 3 fungsi guys. Kita nyalakan lampunya, apakah ada kejanggalan? Yes, tidak ada kejanggalan, berarti kemungkinan ini telah beres yang kita servis tadi. Oke guys, di sini telah kami tunggu sekitar 7 menitan. Ya, kami tidak mengambil video full, nanti durasinya kelamaan. Sekarang kita coba matikan dulu motornya guys. Kemudian kita uji untuk starter, apakah baterainya itu terisi dalam pengecasan atau tidak guys. Sekarang mantap guys. Berarti kita coba sekali lagi guys. Oke, sekali lagi guys. Oke, ini baterai yang untuk pengetesan yang tadinya sempat juga ngedrop, baterainya terkuras sebelum ECU nya ini kita beresin. Ini juga ada reaksi, telah hangat guys. Nah, berarti ini telah masuk arus dari spool ke ECU dan baterainya ini telah pulih kembali. Oke guys, jadi di sini itu bagi teman-teman di sana ada mengalami hal yang serupa seperti kerusakan pada sepeda motor Beat ini, yang mana begitu ganti baterai 1 minggu baterai tersebut habis lagi, terkuras pengapiannya, berarti kendalanya ada pada songket ECU ini guys. Kabelnya dari spool ke ECU. Dan di sini kami lihat tadi itu begitu ada permasalahan tentang kabel, lampu milnya tidak berkedip. Kenapa tidak berkedip? Seharusnya kalau kerusakan bagian kabel, lampunya kan berkedip, tetapi lampu milnya kan berkedip, tetapi ini tidak. Karena masalahannya di sini guys, dari kabel ini tidak dibaca oleh ECU, karena yang kabel ini yang dibaca oleh ECU itu kabel yang ini guys. Di sini dibagikan ke seluruh komponen lampu ataupun kepada injektor dan injeksi. Apabila kabel tersebut ini keluar dari ECU ini ada bermasalah, putus, itu barulah lampu milnya ini berkedip. Sedangkan ini tidak dibaca guys, karena belum masuk arus ke ECU. Oke guys, cukup sekian dulu videonya dari kami, dan dimana kata-kata kami yang kurang pas ataupun tutorial kami yang kurang jelas, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Dan kami akhiri, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi. Oke.